Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo generasi hebat Pancasila. Terus semangat dan bahagia. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia? Nah, yang pertama kita akan bahas adalah prinsip-prinsip demokrasi bangsa Indonesia. Pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi di negara Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Karena paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang digali dan ditata. Nilai sosial budayanya sendiri itu telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataannya, ini dapat kita lihat pada kehidupan masyarakat sehari-hari yang menerapkan musyawarah juga gotong royong dalam menyelesaikan masalah bersama-sama. Kalau misalnya kita bertanya, apa sih demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dengan sila yang lainnya. Di sini, Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia. Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama, demokrasi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan harus taat, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan mengatur dan menyelenggarakan demokrasi. Artinya, demokrasi dilaksanakan bukan dengan kekuatan naluri atau kekuatan otot, bahkan kekuatan massa semata-mata dalam pelaksanaan. Tapi pelaksanaannya itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan juga kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi berkedaulatan rakyat. Kekuatan tertinggi ada di tangan rakyat, serta prinsip rakyatlah yang memiliki dan memegang kekuasaan tertinggi. Tapi kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat seperti MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law, yaitu hukum sebagai panglima yang berdaulat dalam sistem politik seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. Negara Indonesia menganut pembagian kekuasaan yang bertumpu pada legislatif, eksekutif, yudikatif, sehingga terhindar dari kekuasaan yang terpusat. Keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi manusia itu, melainkan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat manusia yang seutuhnya. Selanjutnya, ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Untuk menjamin berjalannya sistem demokrasi Pancasila, maka dibutuhkan lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
dan juga komisi yudisial. Ada demokrasi dengan otonomi daerah, dan yang terakhir adalah demokrasi yang berkedaulatan sosial. Itu artinya tidak ada golongan lapisan kelompok satuan atau organisasi jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan ataupun hak-hak secara khusus. Apa sih sebenarnya yang menjadi karakter utama dari demokrasi Pancasila itu? Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentunya, dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan juga kebijaksanaan. Nah, itu tadi penjelasan dari demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia saat ini. Ada lagi nih, kalian sudah tahu kan kalau negara Indonesia itu negara hukum. Jadi, segala sesuatu harus ada dasar hukumnya. Lalu, apa dasar hukum dari pelaksanaan demokrasi Pancasila? Merujuk pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen itu berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Nah, pada masa ini kedaulatan itu paling tinggi ada di tangan MPR, maka dilakukan oleh MPR. Selanjutnya, pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen bunyinya berubah menjadi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi setelah amandemen ini, kedaulatan sekarang sudah berada di tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia. Lalu, seperti apa proses tahapan penyelenggaraan pemilu? Tentu, dalam proses tahapan pemilu ini nantinya bisa dijadikan pedoman untuk anak-anak melaksanakan pemilu di sekolah pada pemilihan OSIS dan MPK. Silakan simak baik-baik ya. Nomor 7 tahun 2017 pasal 167 ayat 4 terdapat 11 tahapan penyelenggaraan pemilu. Proses tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan. Ini artinya KPU sudah harus mulai proses tahapan penyelenggaraan pemilu minimal 20 bulan sebelum hari H. Tentu, kalian sudah banyak mendengar bahwa di negara Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang. Itu merupakan salah satu perwujudan dari pengamalan sila ke-4 Pancasila. Siapa yang dipilih? Tentu ada presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, serta DPD. Tapi, apa kalian tahu mengapa Indonesia harus menyelenggarakan pemilu? Dan pemilu seperti apa yang mencerminkan kehidupan demokrasi? Seperti dilansir dari modul pemilihan umum yang dirilis oleh KPU, dijelaskan bahwa demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Lalu, pemilu seperti apa yang mencerminkan kehidupan demokrasi? Tentu saja pemilu yang benar-benar memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih wakil dan pemimpinnya sesuai kehendak hatinya, tanpa ada paksaan.
Bagaimana pelaksanaan pemilu di Indonesia? Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Untuk hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali tersebut memiliki proses tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh KPU selaku penyelenggara pemilu. Melihat dari sejarahnya, 10 tahun setelah merdeka, bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu tahun itu dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang akhirnya mampu memilih pemimpin bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak rakyat. Itulah keberhasilan pemerintah Indonesia menyelenggarakan pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden yang sangat demokratis. Berikut ini tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksana penyelenggaraan pemilu. 2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. 4. Penetapan peserta pemilu. 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan atau dapil. 6. Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. 7. Masa kampanye pemilu. 8. Masa tenang. 9. Pemungutan dan penghitungan suara. Dan yang ke-10, penetapan hasil pemilu. Yang terakhir dilanjutkan dengan pengucapan sumpah janji atau janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Jadi, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan. Nah, jadi itu penjelasan dari tahapan pemilu. Untuk anak-anak tetap semangat mengikuti pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di sekolah sebagai sarana untuk belajar berdemokrasi yang benar sesuai dengan demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Salam Pancasila, salam demokrasi, salam semangat, dan salam bahagia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.